senang sekali kembali menjumpai para pemirsa sekalian dalam acara kebanggaan kita yang tentunya terus memberikan motivasi positif untuk kita semua, Generasi Emas Indonesia. Dan luar biasa sekali malam hari ini kita sudah kedatangan para pemuda cerdas dan berkarakter Indonesia dari ISQ Business School. Dan juga teman-teman dari Stikas Dharma Husada Bandung. Dan tentunya acara yang selalu dinanti-nantikan ini diberikan motivasi secara langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Luar biasa, semangat sekali hari ini, apalagi kita bersama para pemuda yang insya Allah setelah mengikuti hari ini akan lebih menjadi orang yang cerdas, berkarakter untuk menuju Indonesia berkarakter 2020 ya Pak Ari. Apa topik yang akan kita bahas malam hari ini yang tentunya untuk membangkitkan semangat mereka semua Pak Ari? Saya lebih suka tanya saja kepada mereka ya. Langsung ya? Tanya ya? Kita langsung. Oke, saya ingin tanya nih Anda, sebelum saya cerita yang lain-lainnya. Siapa yang ingin jadi presiden? Saya. Wah, tepuk tangan dulu. Siapa yang ingin jadi menteri? Banyak. Siapa yang ingin jadi pengusaha sukses? Lebih banyak. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita lihat banyak yang ingin jadi presiden, banyak yang ingin jadi pengusaha sukses, Ya. banyak yang ingin jadi menteri. Nah sekarang bagaimana cara untuk mewujudkan itu? Saya ingin tahu nih, ingin belajar dari mereka. Bagaimana dan apa yang harus disiapkan? Intinya untuk jadi orang yang sukses luar biasa. Tadi siapa yang jadi pengusaha? Ah, coba maju ke depan di sini. Ya, pegang mikrofonnya. Anda ingin jadi pengusaha? Iya. Oke. Saya ingin tanya, untuk Anda jadi pengusaha, apa alasan Anda ingin jadi pengusaha? Alasannya karena saya ingin membuka peluang usaha untuk orang-orang banyak. Oke. Biar nggak banyak pengangguran gitu Pak. Ya. Terus apa yang harus Anda miliki dan dipersiapkan untuk jadi pengusaha? Kalau untuk yang dimiliki, saya pikir yang pertama saya harus punya modal. Modal, apalagi? Teman yang banyak. Teman yang banyak. Iya, terus saya harus punya ilmu mungkin ya. Ilmu, apalagi? Apalagi? Oke, ya sekarang siapa yang ingin jadi presiden? Saya. Presiden? Wah, ini coba laki-laki biar adil. Ya. Oke. Silakan. Yang mikrofon ya? tetap Ya. di sini. Di sini. Kenapa Anda ingin jadi presiden? Karena itu pekerjaan yang mulia kan Pak Ari. Oke. Sama. Lantas untuk jadi presiden, apa yang harus Anda persiapkan? Modal mungkin. Dan Modal. yang kedua, pendukung. Pendukung, apalagi setelah pendukung? Cukup tidak kalau hanya pendukung saja? Tidak sih. Tidak, apalagi? Mungkin butuh teman yang banyak. Butuh teman yang banyak. Oke. Dan butuh orang-orang yang percaya terhadap kita. Bagus. Sekarang Anda ingin menjadi seorang presiden. Anda ingin menjadi seorang pengusaha. Yang pertama Anda persiapkan tadi apa? Modal. Modal. 2. Teman. 3. Ilmu. Kamu tadi? Kurang lebih sama Pak Ari. Kurang lebih sama. Ditambah pendukung. Oke. Ditambah pendukung, ya. Sekarang saya mau tanya kepada Anda. Anda punya pendukung? Mungkin belum. Belum. Oke, nanti Anda bisa bangun pendukung ya. Mikrofon sekarang kepada pengusaha. Ada yang jadi pengusaha? Ingin sekali. Oke, Anda punya modal? Belum. Oke, nanti suatu saat Anda akan punya modal? Amin ya. Oke. Apabila Anda punya modal, ya. Kemudian Anda punya karyawan berapa kira-kira yang Anda inginkan? 200. 200. Tetapi pemimpin-pemimpinnya tidak jujur. Bisa berhasil apa tidak? Tidak. Tolong mikrofonnya. Pemimpin tidak jujur berhasil apa tidak? Tidak. Tidak. Anda ingin jual produk apa? Saya ingin jual produk makanan. Makanan. Tapi makanya dari dulu sampai sekarang tidak ada variasinya, warnanya itu aja terus. Iya. Ya. Kemudian bentuknya begitu saja terus. Bisa apa tidak?
Tidak. Tidak. Oke, sekarang Anda. Ada yang jadi presiden? Insya Allah Pak Ari. Ya, pendukungnya banyak. Tapi Anda tidak dipercaya. Iya. Bisa apa tidak? Saya kira tidak. Anda tidak dicintai. Bisa apa tidak? Tidak. Anda tidak tidak bisa memberi inspirasi. Bisa tidak? Tidak Pak Ari. Jadi sesungguhnya menurut Anda modal untuk menjadi seorang presiden, modal untuk menjadi pengusaha apa? Ada yang bisa bantu saya? Moral. Ya oke, tepuk tangan dulu moral. Ya. Mengapa moral? Karena dasar dari tujuannya adalah Karena tanpa moral Anda dipercaya tidak oleh pendukung Anda? tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Luar biasa. Sekarang Anda pengusaha. Kalau Anda tidak punya kejujuran, Anda ingin punya modal berapa? Begitu pertama kali usaha? Mungkin 200 juta juga. 200 juta. Tapi dikelola oleh pemimpin atau pimpinan, manajer-manajer tidak jujur. Berhasil apa tidak? Tidak. Jadi sungguhnya apa harus dipersiapkan untuk menjadi seorang pengusaha? Harus punya karakter. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Banyak sekali orang yang ingin menjadi pengusaha. Banyak orang yang ingin menjadi pemimpin. Banyak orang yang ingin menjadi petani yang sukses, pedagang yang sukses, pengusaha yang maju dan kaya raya. Umumnya yang dipersiapkan adalah modal dulu, kemudian ilmu pengetahuan, lalu sarana prasarana. Tetapi begitu dimulai, kenapa kok gagal lagi? Kenapa kok belum berhasil lagi? Ternyata ada yang penting yang tidak dipersiapkan. Apakah itu? Karakter. Permasalahannya adalah ketika kita sekolah SD, SMP, SMA, kuliah, yang senantiasa dipersiapkan apa? Balik lagi, Ilmu. indeks prestasi. Apalagi? Ilmu. Apalagi? Modal. Apalagi? Nilai Uang. Apalagi? Mesin, produksi. Apalagi? Tanah. Apalagi? Pasar. Tetapi justru yang paling utama yang tidak dipersiapkan bahwa modal akan habis tanpa kejujuran. Produk akan hilang tanpa adanya visi jauh ke depan. Masih ingat? Dulu kalau Anda motret, produknya apa? Alatnya masih pakai film. Sekarang Produk. siapa yang motret masih pakai film yang digulung? Angkat tangan. Nggak ada. Pemirsa masih? Berarti ketika Anda bisnis, apakah cukup hanya produk, barang atau jasa? Tidak. Berarti apakah itu? Harus senantiasa punya visi yang jauh ke depan. Yang kedua, kita juga ingin punya pegawai. Benar? Berapa pegawai yang Anda inginkan? 200. Anda berapa? Suster yang Anda inginkan? Di rumah sakit, klinik, 100. Tetapi pegawainya, salesnya, susternya, kerjanya malas-malasan. Susternya, dokternya, pegawainya, marketingnya, stafnya tidak jujur. Jadi sungguhnya modal untuk sukses itu apa? Moral dan karakter. Itu jawaban yang harus Anda miliki. Moral dan karakter menjadi bahan dasar utama untuk seseorang menjadi apa yang diinginkan. Ya. Moral dan karakter. Kenapa itu harus ada, Pak Ari? Bukannya mungkin Pak Ari bilang tadi kalau ya nanti uang bisa menyusul apabila ini ada. Tapi kan kalau seandainya nggak ada uang, nggak mungkin juga bisa jadi apa-apa. Hanya mengandalkan insert yang ada di dalam saja, Pak Ari. Sekarang katakan kita nggak punya uang, tapi kita punya kepercayaan. Orang percaya dengan kita. Kita tidak punya modal, tapi kita tidak punya juga jaminan.
Tetapi orang lain punya jaminan, yang tidak punya skill bisa kita ajak berbisnis apa tidak? Bisa. Dan kita bilang, kita bagi hasil, asal tanahnya jadi jaminan. Kemudian dengan tanah itu kita bawa ke bank. Dan bank apakah hanya ngelihat tanah atau ngelihat karakter kita? Karakter ini jujur apa tidak? Track recordnya baik atau tidak? Lalu Anda sudah mulai punya uang. Anda sudah mulai punya modal. Lalu Anda ingin apa lagi? Manusia. Sumber daya manusia. Anda tarik. Tapi pertanyaannya, bagaimana kualitas manusia yang Anda miliki? Tergantung karakter orang-orang yang Anda pegang. Oke. Luar biasa dan seru sekali pembicaraan kita malam hari ini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Dan tentunya Pak Ari akan banyak membahas seputaran berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas. Terima kasih untuk tidak memindahkan channel Anda dan masih setia bersama kami di Generasi Mas Indonesia. Dan untuk lebih menambah semangat kita, mari sama-sama kita yel-yelkan, yel-yel kebanggaan kita. Untuk itu mari kita berdiri bersama. Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Generasi Mas! Indonesia. Luar biasa. Silakan duduk kembali. Pak Ari, berkaitan dengan apa yang kita bahas malam hari ini, ada satu kata bahwa karakter tadi di segmen sebelumnya. Karakter seperti apa yang harus dimiliki tiap orang agar dia bisa mencapai apa yang diinginkannya, dan apa dampaknya bila karakter itu tidak dimiliki? Untuk menjawab pertanyaan ini tidak mudah, karena karakter manusia itu kan macam-macam ya. Ada karakter yang cool, apalagi? Ramah, apalagi? Jutek, cuek, apalagi karakter? Sabar, apalagi? Romantis, apalagi? Pemalu, apalagi? Apa? Ceria, apalagi? Cerewet, apalagi? Berani, apalagi? Dan seterusnya. Ya, banyak sekali karakter-karakter yang ada di manusia. Ada yang mengatakan, oh karakter berani, apalagi setia, apalagi romantis, apalagi humanis, apalagi penuh kasih sayang, apalagi jaim dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya tidak bisa menjawab begitu saja. Tapi kita kembali kepada hasil survei. Survei dunia dilakukan pada tahun 1987, kemudian 95, 2002. Dilakukan oleh James McCausis and Barry Z. Posner. Mereka melakukan sebuah riset kepada pemimpin-pemimpin ideal dunia. Apa karakternya? Itu. Apakah karakter mereka yang utama itu apa? Jadi setiap 10 tahun itu survei besar-besaran. Setiap 5 tahun survei. Untuk menjadi pemimpin ideal itu apa? Apakah karena dia pemberani? Atau apakah karena dia humanis? Apakah karena dia romantis? Apakah dia penuh kasih sayang, perhatian, dan manja? Ya. Nah ternyata survei dilakukan di Amerika Utara, Amerika Selatan, Asia, Eropa, Australia. Masing-masing diminta untuk memilih 7 karakter. Ya, tanya ke orang India, ya. Jawabannya dia
Ya, jangan begitu. Kepalanya gini. Tanya ke orang Cina. Oh, dia jawab. Maka jawabannya adalah jujur itu adalah yang dipilih menjadi nomor 1 ciri pemimpin ideal. Nomor 1. Yang kedua adalah berpandangan jauh ke depan. Ya, berpandangan jauh ke depan. Pandangan jauh ke depan itu bukan melongo gini. Bukan. Kenapa kok bengong gitu ya? Itu bukan berpandangan jauh ke depan, tapi visioner. Itu yang kedua. Yang ketiga, kompeten. Dia mampu bekerja dan memiliki profesionalisme. Itu yang ketiga. Tanya lagi, Amerika, Eropa, Cina, India, dan sebagai seluruh dunia, Indonesia termasuk. Yang keempat adalah mampu memberi inspirasi. Itu yang keempat, ya, pemimpin dunia loh ini. Yang kelima baru cerdas. Yang kelima. Keenam adil. Yang ketujuh berpandangan luas. Yang kedelapan suportif, suka mendukung. Yang kesembilan terus terang, wah, tegas gitu. Itu yang kesembilan. 10 bisa diandalkan. Jadi ternyata pemimpin ideal dunia di seluruh muka bumi, di seluruh penjuru dunia, ternyata bukanlah karena dia berani atau humanis, tetapi yang nomor 1 adalah jujur. Tepuk tangan dulu. Jujur. Ya. Nomor 2, pandangan jauh ke depan. Itu. Kalau itu dimiliki, Anda sudah menjadi pemimpin yang diharapkan oleh dunia. Yang ketiga, baru kompeten. Keempat, bisa memberi inspirasi. Dan seterusnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Adik-adik mengatakan, saya ingin jadi presiden. Saya tanya lagi, siapa yang ingin jadi presiden? Siapa yang ingin jadi pengusaha? Siapa yang ingin jadi menteri? Siapa yang ingin jadi orang kaya? Oh, cepat sekali. Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin sejahtera? Hidupnya pas-pasan? Ya. Pas pengen mobil, ada uang. Siapa mau? Pas pengen rumah, ada uang. Pas mau kawin, ada uang. Siapa yang mau hidup pas-pasan? Iya. Pas pengen mobil, ada uang. Pas pengen rumah, ada uang. Pas pengen nikah, ada uang. Ya, mau semua? Mau. Nah, untuk seperti itu tadi ada katakan, oke Pak Ari, saya ingin jadi orang kaya. Tetapi apa yang Anda siapkan? Saya akan siapkan uang dulu, modal. Betul? Yang kedua, saya akan siapkan tanah, lokasi kantor. Saya siapkan karyawan. Tetapi saya balik tanya kepada Anda punya uang, tetapi karyawan Anda tidak jujur, maju atau tidak? Anda punya karyawan, tapi karyawannya hanya berpikir jangka pendek, yang penting tanggal 1 dapat gaji, maju apa tidak? Anda punya pemimpin, punya karyawan, tetapi dia tidak adil, berhasil apa tidak? Jadi apa dong yang bisa membuat sukses? Rumahnya, tanah, karakter, uang, ilmu, bangunan, pasar atau market. Jadi apa? karakter. Di sini. Sakitnya tuh di sini. Tepuk tangan dulu. Tetapi selama ini ketika Anda kuliah kuliah di kampus, kemudian di SMA, SMP, SD, yang dikejar di mana? Nilainya. Di sini. Anda mau jadi orang baik atau mau jadi orang pintar?
Siapa yang ingin jadi orang baik? Siapa yang ingin jadi orang pintar? Siapa yang ingin jadi orang pintar tapi tidak baik? Tidak mau. Tapi kebanyakan yang terjadi saat ini apa? Pintar tapi tidak Pintar baik. tapi Tidak baik. tidak baik. Jadi selama Anda sekolah, kuliah, yang Anda pelajari jadi orang pintar. Ilmu-ilmu yang diajari, ilmu untuk jadi orang pintar atau jadi orang baik? Jadi orang pintar. Jadi orang pintar, kebanyakan. Akibatnya apa? Nasi dipalsu. Hanya orang pintar yang bisa. Ya. Orang bodoh bisa nggak memasukkan nasi? Tidak bisa. Apalagi dipalsukan? Minyak. Minyak dipalsukan. Apalagi? Apa? Uang dipalsukan. Apalagi? Daging aja dipalsukan. Telur aja di Cina dipalsukan. Jadi apa kesimpulannya? Tidak mungkin berhasil bangsa ini kalau hanya mengandalkan kepintaran. Dibutuhkan dua hal. Pintar, baik, tapi yang ketiga harus hebat. Karena kita tidak ingin jadi orang biasa. Hidup terlalu singkat untuk hal yang biasa. Kita ingin hidup luar biasa. Mengapa? Karena umur kita terlalu singkat untuk mengerjakan sesuatu yang biasa. Luar biasa. Baik, Pak Ari, nanti akan kita lanjutkan lagi pembahasannya. Seru sekali sepertinya. Pasti ada pertanyaan ya? Punya pertanyaan? Kita tahan dulu pertanyaannya setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Emas Indonesia. Pemirsa yang cerdas, terima kasih masih memilih kami di Generasi Emas Indonesia. Dan Pak Ari, tadi Pak Ari sudah menyebutkan karakter-karakter yang menjadi survei dunia yang harus dimiliki setiap personal untuk menjadi apa yang diinginkan. Ya. Namun Pak Ari belum menjelaskan dampaknya bila tidak ada karakter tersebut dalam diri seseorang. Sebelum saya lemparkan pertanyaan kepada audiens yang ada di studio. Satu kata, tidak ada gunanya ilmu kita, tidak ada gunanya uang kita, tidak akan berjalan pasar kita, tidak akan percaya pengikut kita, tidak akan Anda maju meskipun Anda sudah punya semua yang tadi saya sebutkan tanpa karakter. Ya. Contoh, tidak akan berhasil kalau Anda adalah pegawai bank yang tidak jujur. Ada tidak orang yang mau nabung di bank yang orangnya tidak jujur? Tidak ada. Tidak akan percaya kalau Anda penjual bakso, kalau Anda tidak jujur. Mau tidak beli bakso orang yang tidak jujur, sumber dagingnya tidak jelas, mau tidak makan? Tidak. Jadi artinya apa? Tidak ada gunanya semua ilmu pengetahuan, semua struktur dan jabatan tanpa kita dilandasi oleh nilai-nilai karakter yang mumpuni. Pertanyaannya adalah di mana letaknya? Ingat, kita ini seperti kulkas, kan ada lemari-lemarinya ya. Di mana letak buah-buahan, di mana? Sayur di mana? Telur di mana? Ada tidak tempat-tempatnya? Coba kalau Anda taruh telur di freezer, ya, begitu dimakan keras. Makan apa? Makan telur. Kenapa? Telurnya salah letak. Nah begitu juga kalau Anda mau meletakkan, katakan buah mangga, letakkan di freezer, bisa tidak makannya? Ya, ngupasnya akhirnya pakai motok gergaji. Betul? Kemudian tidak bisa dipalu, baru dikunyah. Jadi jangan salah meletakkan. Nah pertanyaannya, di manakah letak nilai-nilai tadi? Itu penting untuk dipahami. Kita lihat di layar di belakang saya. Ya, nilai-nilai atau jujur yang tadi saya sebutkan, kemudian
Tanggung jawab yang tadi saya sebutkan itu bukanlah terletak pada karakter. Bingung kan? Di mana letaknya? Di paling bawah. Ini adalah gunung es dirimu yang 80 sampai 90% adanya di hard disk kita, di alam bawah sadar kita. Kita hanya meletakkan sesuatu yang dianggap sangat penting tersimpan itu. Apakah itu? Kejujuran. Mengapa malam ini saya cerita hal ini? Saya ingin menanamkan kepada seluruh bangsa Indonesia dan kader-kader calon pemimpin bangsa Indonesia, kita bukan menjadikan kejujuran sekedar karakter, bukan sekedar nilai-nilai, tetapi menjadi sebuah keyakinan. Apa keyakinannya? Contoh, kalau orang Jepang, kalau tidak jujur, maka dia tidak punya harga diri. Lebih baik harakiri. Nah, kita bangsa Indonesia harus meletakkan kejujuran itu adalah yang paling bernilai. Coba, adik-adik, pemirsa, yang paling bernilai apa? Gadget handphone. Yang bernilai apa? WhatsApp. Ya, buat selfie. Apalagi yang paling bernilai? Apa? Cincin. Apalagi? Pacar. Apalagi? Mobil. Tetapi kalau ditanya kepada samurai, apa yang bernilai? Jujur. Dan baju yang terindah adalah kejujuran. Nah, kalau ini sudah seperti berpikir yang saya ucapkan, berarti kita sudah menjadikan jujur sebagai sistem keyakinan. Sudah belum? Sehingga sampai kita kalau tidak jujur langsung muntah. Ya. Kalau tidak jujur langsung pingsan. Kenapa? Saya sudah bohong, langsung meninggal. Ya, saking jujur itu mulia gitu. Sekarang kan kita ditinggal pacar baru pingsan, betul kan? Betul tidak? Tetapi kalau sistem keyakinan jujur, dia mengatakan saya memang putus cinta. Saya dalam keadaan yang belum kaya. Saya belum lulus kuliah. Saya bahkan putus sekolah, tapi saya punya sesuatu yang paling bernilai adalah kejujuran. Kalau itu sudah dimiliki, maka dia sudah berada pada sistem keyakinan. Di Indonesia sudah jadi atau belum itu? Belum. Mengapa? Karena yang disebut nilai-nilai berharga itu apa? Lihat saja, kalau lebaran, pulang kampung, yang ditunjukkan apa? Angpau. Mobil baru, baju baru. Tetapi tidak ditanya, mobilnya dibeli dengan cara jujur apa tidak? Bajunya dibeli dengan cara pungli atau tidak? Kalau kita bisa pakai baju hasil pungli, kemudian mempergunakan mobil hasil korupsi, lalu kita bisa berbangga diri, berarti jujur adalah nilai tidak di bangsa Indonesia? Tidak. Berarti kita harus melakukan sebuah revolusi. Ya. Revolusi apa? Mental. Revolusi mental. Apanya yang direvolusi? Bukan revolusi karakter, bukan revolusi pengetahuan, tapi revolusi mental adalah merevolusi alam bawah sadar, merevolusi jiwa, yaitu menjadikan yang dulunya materialisme menjadi jujur, yang menjadi belief system. Menjadikan kerja keras menjadi belief system. Kerja keras sudah jadi nilai belum di Indonesia? Lihat saja, kalau dia datangnya ingin pulang, datangnya terlambat, pulangnya cepat, tapi senyum-senyum, cengengesan. Berarti kerja keras itu adalah nilai apa tidak? Belum. Di Jepang, ya, kalau Anda datang terlambat dan pulang awal, Anda tidak berharga. Di Korea, ya, kemudian di Hong Kong, kalau Anda tidak rajin, Anda nggak akan dapat jodoh. Tapi di kita selama ini,
Meskipun kita jalannya slow, tapi banyak yang naksir. Betul? Ya. Yang penting uangnya banyak, mobilnya bagus. Benar. Berarti para wanita jangan mau ketemu laki-laki seperti itu. Ya, mengapa? Pakai dulu jujur, pakai kerja keras, baru kita sukses. Yang ketiga, ya, orang-orang Cina kalau tidak dia kerjasama, malu apa tidak? Kalau Anda malu tidak? Tidak. Kalau tidak berarti gotong royong menjadi nilai apa tidak? Maka revolusi mental ada 3. Pertama apa? Jujur. 2, kerja keras. Etos, kerja. 3, gotong royong. Kalau 3 itu saja sudah jadi nilai, maju tidak bangsa kita. Bukan karakter, karena karakter masih pada tangan, kaki, ucapan, dan tindakan. Tapi ucapan, tangan, kaki, tindakan bisa berdasarkan karena perintah atasan. Betul? Bukan juga karena nilai, meskipun di dalam jiwa. Karena nilai bisa berubah, tapi kalau sudah sistem keyakinan, dia mengatakan itu segala-galanya bagi saya. Kalau itu sudah terjadi, barulah bangsa ini terjadi perubahan yang disebut revolusi mental. Luar biasa. Artinya ada pembenahan yang lebih ke dalam internal, bukan dan keluar. tidak hanya mengandalkan apa yang terlihat dari luar, karena dari luar bisa jadi menipu, yang di dalam lebih berharga gitu ya Pak Ari? Ya sama saja kan. Berarti kalau hanya mengandalkan yang kelihatan, cukup apa tidak? Tidak. Tidak. Maka itu pembenahan harus dimulai dari dalam. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Pak Ari, nanti akan kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Generasi Mas. Pemirsa sekalian, mungkin yang menyimak dari segmen sebelumnya menemukan kata-kata asing yang menjadi bahan pertanyaan yang akan saya coba tanyakan kepada Pak Ari mengenai values dan belief. Itu sebenarnya perbedaannya apa ya Pak Ari? Oke. Contoh ya. Ya. Ketika tahun 45, Bung Karno itu menanamkan beliefs. Apa beliefsnya? Merdeka atau mati. Dengan kata-kata merdeka atau mati, maka sistem kepercayaan yang dibangun oleh bangsa Indonesia saat itu apa? Merdeka atau mati. Sehingga apabila sudah menjadi beliefs, maka apapun dikorbankan. Bandung dibakar jadi Bandung Lautan Api. 10 November terjadi perang yang sangat hebat. Arek-arek Surabaya melawan tentara Inggris, tentara sekutu. Beliefs. Orang Aceh tidak bisa ditundukkan oleh Belanda. Beliefs. Kemudian orang Sulawesi Selatan mengatakan ewako, ayo maju. Kemudian dia mengatakan siri, harga diri. Itu namanya beliefs. Ya. Beliefs adalah sesuatu yang sakral, yang dipegang menjadi kunci harus dipegang. Tapi ada lagi, itu belief, itu namanya belief kebaikan. Ada lagi belief hebat. Manchester United, beliefsnya apa? Kami juara. Betul? We are the one. Beliefsnya Jerman apa? Uber alles, kami ras tertinggi. Itu beliefs. Beliefsnya Indonesia apa? Kalau Anda bingung berarti Anda sedang bermasalah. Nah, kita kan sedang zaman revolusi mental. Belief kita adalah Pancasila. Nggak tahu jawab. Piye. 1, ketuhanan beliefsnya. 2, kemanusiaan. 3, persatuan. 4, kerakyatan. 5, keadilan sosial. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini adalah belief system.
Pertanyaannya, tadi Anda hafal atau jadi belief? Jujur jawabnya? Hafal. Bagus, tepuk tangan untuk jujur Anda semuanya. Kalau sudah jadi belief system itu Pancasila, maka ketuhanan menjadi utama, perpecahan akan sirna. Ya. Kemanusiaan jadi utama, maka senantiasa berbagi kepada sesama. Persatuan menjadi utama, pilkada tidak bisa memecah belah. Ya. Kerakyatan menjadi utama, rakyat senantiasa diutamakan. Keadilan sosial jadi utama, maka pada saat itu semuanya adil, bukan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas tajam, ke bawah tajam. Jadi value apa Pak Ari? Kalau value adalah nilai yang berharga. Oke. Contoh, apa yang Anda banggakan coba? Ijazah? Betul? Sarjana? Atau kejujuran? Kalau Anda mengatakan nomor 1 adalah kejujuran Pak Ari, nomor 2 adalah ijazah saya, berarti dia sudah menjadikan jujur nilai yang berharga. Oke, ketika jujur menjadi nilai bagi diri seseorang, Ya. tapi yang terjadi di lapangan adalah nilai kita sudah jujur, tapi pemimpin kita tidak jujur. Kita harus mengikuti dia, atau kita mengingatkan sebagai followers, atau Ya. kita tidak. Ya memang ada yang menjadikan nilai pegangan diri, tetapi yang paling hebat, nilai bukan hanya menjadi nilai diri, tapi dia mengajar kepada lingkungan untuk menjadi nilai yang sama di masyarakat. Nah, ketika nilai-nilai ini menjadi satu kesatuan, maka inilah yang disebut dengan nasionalisme. Nasionalisme. Menurut Ernst Renan, tentang nasionalisme adalah ketika bangsa Indonesia, ketika sebuah bangsa sudah menyatukan nilai-nilai hakikat hati nurani menjadi satu, yang disebut dengan ikatan spiritualitas, yaitu saya dan Anda satu. Nah, susah ini jelaskannya. Sekarang coba Pak? ya. Ya. Nah, pemirsa, coba lihat di belakang saya. Adik-adik tolong jawab ya. Coba lihat, apabila melihat gambar ini ada orang miskin, Anda rasanya ingin diam begini saja atau ingin mengeluarkan uang? Mengeluarkan uang. Oke, bayangkan depan Anda ada orang miskin. Tangan Anda masukkan saku, keluarkan uangnya. Keluarkan. Ya, keluarkan. Apa rasanya kalau Anda bisa mengeluarkan uang? Bahagia. Senang. Nih Ken sana. Gini tangannya gini aja nih Ken. Oh, ini kan gini aja. Ya ke sana tuh, ke sana. Kasih. Senang apa tidak? Senang. Ya. Yang kedua, apabila Anda ngelihat keluarga ini, hati tentram tidak? Bahagia apa tidak? Bahagia. Anda lihat wajah Anda, coba kiri kanan, lihat senyumnya sama apa tidak? Tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang lihat gambar ini lagi. Senang apa tidak? Senang. Senang, nanginungin, nanginung. Lucu. Betul. Begitu lihat anak kecil gimana? Semua sama. Apakah mungkin ada anak kecil tanya, mau kemana kamu? Gitu nggak? Nggak mungkin. Bro, kan nggak mungkin kan? Ada anak kecil, bro, nggak mungkin kan? Kita bilangnya apa? Nanginung, senang. Yes. Betul. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, oke ya. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Anda semua sama? Ayo berpikir. Padahal kampusnya berbeda. Padahal sukunya berbeda. Agamanya berbeda. Kelahirannya pun berbeda. Coba lihat kiri kanan. Apakah ada yang hidungnya sama? Tidak. Lihat bibirnya. Lihat. Ada yang panjang, lebar, tinggi, rendahnya. Betul? Hidungnya juga sama. Kenapa kok tiba-tiba kita semua satu hari ini? Coba lihat gambarnya. Titik tengah inilah yang disebut fitrah manusia. Titik tengah inilah yang disebut dengan nilai-nilai sejati. Jadi Anda tadi cerita tentang apa barusan? Cinta. Apalagi? Kasih sayang. Apalagi? Kebahagiaan. Apalagi? Menolong, berbagi, peduli. Berarti di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga ke Miangas, suku apapun, agama apapun,
laki atau perempuan, secara hakikat hati nurani, secara belief system, sesungguhnya sama atau tidak? Inilah Indonesia. Tepuk tangan untuk Anda semuanya. Sama. Pertanyaannya, kenapa sama? Karena bersaudara. Kenapa sama? Karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itulah mengapa sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sekiranya ini semua terjadi, damai tidak bangsa ini, bersatu tidak bangsa ini, akan ada tidak perkelahian pelajar, akan ada tidak orang miskin depan kita yang tidak kita tolong. Tidak, indahnya Indonesia seperti inilah Indonesia emas 2020 yang kita cita-citakan. Kenapa tidak kita bangun bangsa yang seperti ini? Bangsa yang memiliki jiwa yang bersih, bangsa yang memiliki hati yang jernih. Ketika hati Anda jernih, coba Anda lihat di depan Anda, saudara Anda bukan? Anda lihat ke sana, saudara Anda bukan? Lihat kiri kanan Anda, sama tidak suara hatinya? Sama. Buktinya tadi menjawab hal yang sama. Inilah yang disebut nasionalisme, inilah disebut integrity. Kalau kita mampu melakukan hal ini, bangsa ini akan jaya. Tapi kalau dikuasai lingkaran yang hitam, bangsa kita akan terpecah belah. Anda yang memilih di sini atau di sini. Luar biasa. Pak Ari, tolong bakar semangat kami setelah yang satu ini dengan motivasi yang luar biasa untuk membangun karakter, values, dan belief yang harus dimiliki seseorang. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini tetap bersama kami di Generasi Emas. Pemirsa, untuk menjadikan seorang pribadi yang mumpuni harus memiliki keselarasan antara karakter, value, dan belief yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seperti apa caranya? Kita langsung serahkan kepada Bapak Dr. Adi Ginanjar Agustian. Silakan, Pak. Pemirsa sebangsa dan setanah air, hampir setiap hari kita mendengar berita, cerita, kita melihat, kita mendengar begitu banyak perpecahan di sana sini. Kita melihat antar saudara kita, mereka terpecah, saling menyakiti, saling memaki, dan bahkan saling membunuh. Kita merasakan kemana rasa persatuan kita. Kita senantiasa mendengar bagaimana dua kelompok kemudian tiba-tiba bermusuhan. Dua kelompok tiba-tiba bersaing, seolah bukan saudara lagi, seolah tidak kenal lagi. Kita mendengar berita ini dari hari ke hari. Kita melihat berita ini dari hari ke hari. Padahal tadi kita sudah melihat, sudah merasa, dan sudah mendengar bahwa kita adalah makhluk yang sama. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Kita adalah manusia yang memiliki suara hati yang sama. Bahkan kita adalah manusia yang memiliki impian yang sama. Hati kita bercerita tentang cinta, hati kita bercerita tentang kedamaian, hati kita bercerita senantiasa tentang keadilan, tentang kebersamaan, tentang kesejahteraan, tentang nurani yang hidup di dalam jiwa kita. Bagaimana kalau ini tidak lagi hidup pada bangsa kita? Yang muncul saat ini adalah nilai-nilai nurani tersebut tertutup oleh belenggu-belenggu berwarna hitam.
prinsip-prinsip hidup, prinsip-prinsip golongan, prinsip-prinsip egoisme, pengalaman pernah disakiti, terbelenggu oleh dendam, kepentingan diri, kepentingan kelompok, semuanya seolah telah menutup hati nurani yang penuh cahaya ini, tertutup oleh tirai kelabu yang hitam. Apakah ini kita biarkan bangsa yang indah, bangsa yang dikatakan zamrud katulistiwa? Apakah kita biarkan Ibu Pertiwi ini menangis? Apakah kita biarkan tersobek-sobek sangsaka merah putih ini? Apakah kita biarkan sesama anak bangsa ini terpecah belah hanya untuk kepentingan sesaat? Tidak. Buka mata kita, buka telinga kita, buka hati dan perasaan kita. Anda, saya, kita semua adalah satu. Kita semua adalah saudara yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Saya percaya apabila ini kita hidupkan kembali jiwa yang paling dalam, fitrah yang selama ini telah tertutup, terbelenggu, yang tidak diajarkan di sekolah-sekolah, yang tidak pernah dibangun ketika di masa perkuliahan, melalui hari ini, mari sama-sama kita hidupkan kembali fitrah yang tertinggi yang Tuhan berikan ke dalam jiwa kita, ke nurani kita. Itulah yang membuat malaikat sujud ke hadapan Adam. Itulah yang membuat malaikat memuliakan jiwa manusia. Inilah sesungguhnya nasionalisme kita, ketika kita diikat oleh awan nilai-nilai suara hati manusia. Bayangkanlah kalau ini terjadi pada bangsa kita. Bayangkanlah kalau nilai-nilai ini kembali hidup. Anda akan melihat, merasakan bahwa inilah bangsa yang menjadi idaman. Gemah ripah loh jinawi. Dunia akan mendengar, duhai ada sebuah bangsa, mereka begitu damai dan bersatu. Dunia akan melihat perbedaan di antara begitu banyak bangsa dan negara. Kemudian kita akan merasakan, anak cucu kita, masa depan bangsa kita, merasakan bahwa inilah bangsa yang terindah. Lalu mereka, anak cucu itu berkata kepadamu, wahai pemimpin-pemimpin bangsa, terima kasih, engkau telah menjaga nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Itulah yang sesungguhnya harus kita jaga. Yang selama ini terkoyak-koyak, yang selama ini tercampakkan, hidupkan kembali. Nyanyikan semua. Indonesia tanah air beta pusaka. Nyanyikan. Nyanyikan dari Sabang sampai Merauke. Kalau tidak bisa mengucapkan dengan lisan, pegang dalam dadamu. Pegang di dalam dadamu. Yang selalu dipuja-puja oleh bangsa. Mungkin ada berkata ini sebuah impian. Mungkin ada mengatakan ini tidak mungkin. Tolong, satu hal, enggak boleh ambil kaki dan tangan, tapi jangan biarkan impian ini padam. Biarkan dia membara. Impian segenap bangsa Indonesia, menjadikan bangsa ini kembali. Seka air mata Ibu Pertiwi, bersihkan air mata Ibu Pertiwi. Biarkan dia tersenyum. Bayangkan Ibu Pertiwi melihatmu dengan tersenyum. Bayangkan Ibu Pertiwi merundukkan wajah, mendengar engkau kini telah bersatu. Bayangkan Ibu Pertiwi memegang dadanya seraya berkata, terima kasih, engkau telah membuat rajutan yang indah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nyanyikan semuanya di dalam hati, pemirsa seluruh tanah air. Nyanyikan. Pusaka abadi nan jaya. Pegang dadanya di dalam hati yang terdalam. Katakan, saya adalah bangsa yang mencintai perdamaian.
Saya adalah bangsa yang mencintai persatuan. Saya adalah anak-anak bangsa yang akan menjaga nilai kejujuran apapun yang terjadi. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saudara, munculnya fenomena ekinok atau letak matahari tepat berada di garis khatulistiwa juga dirasakan warga Kabupaten Bojonegoro. Dari papan ukur suhu panas di Kabupaten Bojonegoro mencapai 39 derajat Celcius. Sejak beberapa tahun terakhir, warga di desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, setiap harinya merasakan suhu panas. Tercatat di papan ukur suhu yang terdapat di kantor balai desa setempat, suhu panas pada siang hari mencapai 39 hingga 42 derajat Celcius. Hal ini dikarenakan desa Mojodelik sendiri merupakan daerah ring 1 kawasan pengeboran minyak dan gas yang dikelola oleh ExxonMobil Cepu Limited. Apalagi ditambah aktivitas proses pembakaran gas yang menjadikan suhu daerah ini berbeda dengan daerah-daerah lain. Menurut salah seorang warga, suhu panas baru dirasakan setelah dimulainya proses pengeboran minyak di daerah setempat. Padahal sebelumnya suhu di daerah mereka tak sepanas yang mereka rasakan saat ini. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Pengkajian dan Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro mengatakan, panasnya suhu di daerah tersebut dikarenakan minimnya penghijauan dan terdapat proses flare atau pembakaran gas. Selain itu, adanya fenomena ekinok atau letak matahari tepat berada di garis khatulistiwa juga berdampak terhadap beberapa daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan suhu termasuk Kabupaten Bojonegoro. Pemkab Bojonegoro mengimbau warga agar beberapa hari ke depan ketika siang hari untuk tetap berada di dalam rumah atau tempat yang sejuk. Diperkirakan selama sepekan ke depan fenomena ekinok akan terus berlangsung. Sekian Indonesia Terkini, kami akan kembali dalam 30 menit. Sampai jumpa.